Oke, bab 1 kita akan belajar tentang Islam Nusantara. Silahkan perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama ini merupakan gambar peta penyebaran agama Islam di Nusantara pada abad 1 hingga abad 16 Masehi. Dan bersamaan dengan 9 tahunnya Rasulullah SAW berdakwah secara terbuka atau secara terang-terangan, sekitar tahun 625 Masehi, telah ada sebuah perkampungan Arab Islam yang terletak di pesisir Sumatera. Gambar kedua ini merupakan ilustrasi saudagar Arab ketika baru datang di Pulau Jawa. Masuknya Islam ke Nusantara. Secara garis besar, penyebaran agama Islam di Nusantara melalui beberapa jalur. Yang pertama, jalur perdagangan. Sejak abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi, pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India atau pada saat itu disebut dengan Gujarat yang datang ke Indonesia telah ikut ambil bagian dalam kegiatan perdagangan. Pedagang Muslim yang berdagang ke Indonesia makin lama semakin ramai sehingga membentuk suatu pemukiman Muslim yang disebut dengan pekojan. Jalur kedua yaitu jalur perkawinan. Saudagar Muslim yang masuk ke Indonesia banyak yang menikah dengan warga lokal. Nah, mereka yang menikah itu diminta untuk mengucapkan syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Nah, melalui proses tersebut, pada akhirnya keluarga Muslim ini berkembang menjadi perkampungan Muslim. Masyarakat Muslim inilah yang kemudian hari berkembang menjadi kerajaan Islam. Jalur ketiga, jalur pendidikan. Penyebaran ajaran agama Islam melalui pendidikan dilakukan setelah terbentuknya masyarakat Muslim pribumi. Pendidikan diselenggarakan oleh guru agama, kiai, serta ulama. Mereka memberikan pendidikan berawal dari rumah ke rumah, kemudian belajar di masjid atau di musala. Setelah itu, mereka mendirikan madrasah dan pondok pesantren untuk mendidik generasi muda yang tertarik menjadi peran sebagai santri. Ini merupakan gambarnya, silahkan perhatikan. Keempat, masuknya Islam ke Nusantara melalui jalur tasawuf. Tasawuf adalah salah satu doktrin ajaran Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ajaran ini memudahkan orang yang telah mempunyai dasar ketuhanan lain untuk mengerti dan menerima ajaran Islam. Kemudian yang kelima, kesenian. Penyebaran agama Islam di Indonesia terlihat pula dalam kesenian Islam, seperti peninggalan seni bangunan, seni pahat, seni musik, dan seni sastra. Hasil-hasil seni ini dapat pula dilihat pada bangunan masjid kuno di Aceh, Demak, Cirebon, dan Banten. Kesenian adalah salah satu unsur kebudayaan sehingga kesenian mengambil peran penting dalam titik penyebaran Islam melalui budaya. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, Islam pertama kali masuk Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau abad ke-1 Hijriah melalui dua jalur. A. Jalur utara dengan rute dari Arab, Mekah dan Madinah menuju ke Damaskus, ke Baghdad, ke Gujarat, pantai barat India, menuju Sri Lanka dan akhirnya berlabuh di Indonesia. B. Jalur selatan dengan rute dari Arab, Mekah dan Madinah menuju Yaman, menuju Gujarat, pantai barat India, menuju Sri Lanka dan akhirnya ke Indonesia. Faktor-faktor yang menyebabkan Islam mudah diterima oleh rakyat Indonesia dan berkembang dengan cepat ada 4. Yang pertama adalah syarat-syarat masuk agama Islam ini sangat mudah. Seseorang telah dianggap masuk Islam apabila ia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Kemudian ajaran Islam tidak mengenal adanya kasta-kasta, menganggap semua manusia ini kedudukannya sama di hadapan Allah. Kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh kaya miskinnya atau pangkat dan jabatannya, tetapi kemuliaan seseorang itu dinilai oleh ketakwaannya kepada Allah. Kemudian upacara-upacara keagamaan yang dalam ajaran Islam sangat sederhana dan tidak harus mengeluarkan banyak biaya. Agama Islam yang menyebar di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia, sifat bangsa Indonesia yang ramah, sehingga memberi peluang untuk bergaul lebih erat dengan bangsa lain. Kemudian yang terakhir, runtuhnya kerajaan Majapahit memperlancar penyebaran agama Islam. Teori masuknya agama Islam di Indonesia. Ada 3 teori yang menjelaskan mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat. Menurut teori Gujarat, agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang Gujarat atau India yang beragama Islam pada sekitar abad ke-13 Masehi. Teori kedua yaitu teori Persia berkeyakinan bahwa masuknya agama Islam ke Indonesia melalui peran pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah di Gujarat sebelum ke Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Teori ketiga yaitu teori Mekah atau teori Arab menyebutkan bahwa Islam tiba di Indonesia dibawa langsung oleh para pedagang muslim yang berasal dari Timur Tengah sekitar abad ke-7 Masehi. Perkembangan agama Islam di Indonesia. Di Pulau Sumatera diketahui bahwa Islam telah masuk pada abad ke-7 Masehi. Karena pada saat itu Sumatera bagian utara adalah pusat perdagangan rempah-rempah yang sangat ramai. Para pedagang-pedagang dari Arab banyak berlabuh di daerah tersebut. Kemudian di Pulau Jawa, penyebaran agama Islam di Pulau Jawa diperkirakan berasal dari Malaka. Namun, kapan tepatnya ini tidak ketahui secara pasti. Bukti tertua tentang agama Islam di Pulau Jawa berasal dari batu nisan Fatimah binti Maimun yang terletak di lereng Gresik, yang berangka tahun 1082 Masehi. Namun, hal ini belum berarti bahwa saat itu Islam sudah masuk ke daerah Jawa. Di Pulau Sulawesi, penyebaran agama Islam di Pulau Sulawesi, terutama bagian selatan, diperkirakan terjadi pada abad ke-16 Masehi. Di daerah ini, proses Islamisasi terjadi melalui konversi pusat kekuasaan atau istana atau keraton. Konversi agama dijalankan sebagai pusat kekuasaan yang telah ada. Oke, baiklah. Itu penjelasan singkat mengenai Islam di Nusantara. Silakan jika ada yang ingin tanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar. Sebagai tugas, perhatikan bagian refleksi. Ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa kita perlu memahami sejarah Islam di Nusantara?